Dan disinilah aku memijakan kaki, mengawali kisah hidupku di salah satu universitas ternama. Dengan angan, aku dapat membawa angin perubahan untuk menumpas kesengsaraan dalam keluargaku kelak. Jadi ingatlah, hidup adalah sebuah perlombaan. Kalian harus cepat untuk bersaing. Dengan demikian, Ospek International College of Engineering resmi ditutup. Bicara tentang teman, siapa sangka berawal dari perkenalan konyol kami, akhirnya itu berlanjut menjadi sebuah persahabatan. Banget sih. Biasa aja kali mbak, lorong kan luas. Kok situ sampai nabrak segala? Rese banget sih, nantangin ah. Mbak itu cewek, masa cowok ribut sama cewek? Berani ya kamu. Siapa yang takut sama cewek dandanan badut kayak situ? Alah, bilang aja takut, dasar culun. Udahan dong. Ya tuh kalian itu baru aja masuk, udah kayak gini, mau dicap kayak kakak kelas jelek. Bisa aja kali mbak. Kamu gak apa-apa kan? Enggak tuh. Ngomong-ngomong kamu kelas apa? Rasa tuh ah. Ternyata kita satu kelas ya. Kenalin, Naila Deborah. Panggil aja Dora. Dananya tuh. Duluan ya. Nyebelin banget deh. Nyesel tadi nolongin. Emang tadi minta tolong? Enggak kok. Nyebelin banget. Junet. Hah? Tadi nanya nama kan? Sampai. Selamat pagi anak-anak. Hari ini duduk sana. Baru hari pertama aja udah telat. Selamat datang di International College of Engineering. Saya adalah dosen yang akan mengajar teknik mesin di sini. Jadi mari kita mulai. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu mesin? Saya Dos. Kamu coba jelaskan apa definisi dari mesin? Mesin adalah sesuatu yang mempermudah pekerjaan manusia, Dos. Itu doang. Tolong kamu ngomongkan lagi jawaban itu. Jadi gini, Dos. Segala sesuatu yang mempermudah pekerjaan manusia dan menghemat waktu itu disebut mesin. Contohnya kipas angin. Kalau kita kepanasan, kita tinggal pencet tombol, angin bertiup, itu mesin, Dos. Terus misalnya kalau kita mau teleponan sama teman jarak jauh, tinggal pakai telepon, handphone, itu juga mesin. Kalau misalnya kita mau menghitung dengan waktu singkat, itu juga pakai kalkulator, mesin. Sebenarnya kita itu dikelilingi oleh banyak mesin dan kita bergantung pada mesin. Jadi apa definisinya? Loh, itu kan jawabannya, Dos. Jadi begitu. Mesin adalah sesuatu saat kita kepanasan, tinggal pencet tombol dan angin akan bertiup. Jadi seperti itu kamu akan menulisnya. Bego namanya. Ada yang lain? Saya Dos. Jadi mesin adalah alat mekanik yang mengubah energi untuk membantu pekerjaan manusia. Biasanya membutuhkan masukan sebagai pelatuknya, mengirimkan energi yang telah diubah sesuai dengan program untuk melaksanakan tugasnya. Jadi gitu dong jawaban dari definisi mesin. Ya, sebenarnya. Tapi Pak, saya juga tadi menjawab hal yang sama kok. Bahasanya aja yang lebih sederhana. Kalau supaya bahasa yang lebih sederhana, ya bisa diajar. Setidaknya dengan bahasa sederhana yang lain menjadi lebih mengerti Pak daripada kayak gitu kutip dari buku, apa gunanya? Emangnya kamu mengetahui lebih banyak dari yang di buku? Keluar kamu. Hah? Masa baru aja masuk udah keluar lagi? Cepat keluar. Ngapain kamu balik lagi? Ada yang ketinggalan, Dos. Apa yang ketinggalan? Instrumen dari kumpulan olahan kayu atau bahan lainnya yang digabung menjadi satu, yang berisi informasi yang dianalisa, direkam, atau disimpulkan dengan uraian penjelasan berisi indeks, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja otak manusia melalui penglihatan maupun melalui sentuhan. Saya agak mengerti apa yang kamu bicarakan. Buku, Dos, buku. Boleh saya ambil buku saya? Kenapa gak kamu bilang dengan sederhana aja? Kamu sengaja kerjain saya. Lah tadi kan saya jelasin mesin pakai cara sederhana, dosen gak mau. Waktu terus berlalu. Demikian, hari terus berganti. Akhirnya tibalah saatnya ujian akhir. Waktu ujian telah habis, ayo kumpulkan.
Dos, mereka masih nulis tuh. Hei kalian, ayo kumpulkan, waktu sudah habis. Kalian terlambat, saya gak bisa cari kertas ujian kalian lagi. Dosen nggak tahu siapa kita. Mau kalian anak presiden pun, saya gak bakal terima kertas ujian dari kalian. Oh, dosen nggak tahu. Oh, dosen nggak tahu. Ya udah, yuk. Hei, saudara kalian berapa? Namanya yang mana? Hari ini akan diumumkan hasil ujian. Perasaan takut akan kegagalan ujian hinggap di benakku. Dan benar, aku peringkat 2 dari bawah. Sedangkan temanku Remora, dia ada di peringkat paling atas. Kami memahami satu hal lagi tingkat manusia. Jika temanmu gagal, kau akan merasa sedih. Tapi, jika temanmu menjadi yang terbaik, kau akan lebih sedih lagi. Dua bulan lagi, 30 perusahaan akan datang ke sini untuk menawarkan pekerjaan. Yang berarti, sebelum kalian skripsi, kalian akan mendapatkan pekerjaan. Berusaha sebaik mungkin, because life is a race. Ada pertanyaan? Bu, kalau ada murid yang dapat pekerjaan tapi gagal di ujian akhir karena nilainya kurang, apa dia tetap dapat pekerjaan itu? Atau... Bagus, pertanyaan yang bagus. Apa ada lagi yang berpikiran sama? Kalian lagi, ayo maju ke depan. Semuanya beri tepuk tangan yang meriah. Mereka adalah murid paling konsisten di ICT. Karena dalam setiap ujian, mereka selalu mendapatkan ranking terakhir. Jenius sekali. Kalau otak mereka diambil, lalu dijual ke pasar, udah pasti harganya paling mahal. Otak mereka masih bagus karena gak pernah dipakai sama sekali. Untuk menjawab pertanyaan kalian tadi, baik lulus atau enggak, gak akan mempengaruhi pekerjaan. Karena kalian gak akan mendapat pekerjaan sama sekali. I guarantee. Semuanya beri tepuk tangan yang meriah. Dia mempermalukan kita di depan banyak orang. Harga diri gue melayang. Ya tuh sialan si Nadine, bukannya memotivasi malah bikin orang down. Sabar, ini ujian. Gampang, Mor. Tapi lo nggak tahu gimana rasanya jadi kita. Tahu tuh, lu kan duduk di depan, kita yang duduk di belakang bisa apa? Nih ya, kalian tahu kenapa gue ada di peringkat atas? Karena emang gue itu suka mesin. Mesin itu impian gue sejak kecil. Jun, lo tahu apa hobi lo? Lo suka fotografi kan? Tapi karena lo nurutin tuntutan orang tua lo, ya akhirnya jadi gini. Suka sama fotografi, nikahnya sama mesin. Kalau misalnya bapaknya Michael Jackson, nyuruh dia buat jadi petinju. Sementara bapaknya Muhammad Ali nyuruh dia buat jadi penyanyi. Kebayang kan gimana? Jadi mending lo turutin aja kemauan lo, Jun. Jadilah fotografer. Tapi Mor, gue juga tertarik sama mesin. Tapi kenapa gue gagal terus? Coba lo jelasin. Coba jelasin. Lo itu jadi gagal gara-gara tertekan, Ra. Lo itu terlalu takut ngadepin masa depan lo. Ujian, nasib kakak lo, pekerjaan. Nih ya, Ra, kalau lo udah takut ngadepin masa depan, gimana lo mau ngadepin jalan hidup lo sekarang? Ya juga sih. Kerjain aja yuk. Lantas karena rasa kesal yang mendalam, kami berniat mengerjai rektor.
Naila Deborah. Ini memang menyenangkan, tapi kemudian masalah besar justru menghampiri. Nih ketik yang saya omongin. Bapak Ibu, dengan sangat menyesal, saya harus menyampaikan bahwa anak Anda telah dikeluarkan dari sekolah. Oh maaf, hapus sedikit deh. Anak Anda, Naila Deborah, telah dikeluarkan dari International College of Engineering. Tapi Bu, atas dasar apa saya dikeluarkan dari sekolah ini? Harusnya kamu pikirin dulu sebelum mengerjai saya semalam. Bu, please, beri saya satu kesempatan. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Oke, hapus nama kamu dan ganti dengan kedua teman kamu, Remora dan Junaid. Saya tahu, kamu kemarin bareng sama mereka. Kamu hanya tinggal jadi saksi buat saya dan kamu gak akan dikeluarin dari sekolah. Saya kasih kamu waktu 5 menit untuk berpikir. Dunia ini seolah berhenti ketika aku harus kembali menelan kenyataan pahit yang terjadi. Salahkah jika aku sedikit egois, ingin tetap menggenggam perkara yang kucintai, sekalipun aku tak mampu menampungnya? Apalah arti hidup jika akhirnya aku harus melepas satu perkara untuk mempertahankan genggamanku pada perkara yang lain? Jika boleh jujur, aku ingin membenci jalan hidupku ini dan lari dari semua itu. Karena masih ada orang-orang yang mencintaiku dengan tulus dan aku tak mampu kehilangan mereka. Hai Dora, lo kapan sadar? Udah 2 bulan nih, lo gak kangen sama kita? Cepet bangun dong, Ra. Gak kasihan sama keluarga lo, mereka semua bergantung sama lo, terus kakak lo. Mau sampai kapan lo? Ra, lo udah denger belum kabar tentang kakak lo? Dia bakal nikah sebentar lagi, Ra. Jadi cepet bangun. Lo tahu orang itu siapa? Iya. Orang itu cuma mau kakak lo aja, nggak butuh yang lain kok, Ra. Orang itu teman dekat kita, Ra. Dia suka dengan fotografi. Hah? Iya, Ra. Nggak lain. Orang itu adalah Junaid sendiri, Ra. Junaid mau kawin sama kakak lo, Ra. Masih lebih kok. Junaid nggak minta mas kawinnya kok, Ra. Jadi cepet lo bangun, Ra. Jun, dia sadar, Jun. Jun, dia sadar. Tenang, Ra, tenang. Junaid beneran mau merit kok. Selamat, Jun. Kenapa kamu habis kecelakaan? Habis lompat dari gedung sekolah. Kenapa? Karena saya dikeluarin dari kampus, saya ngerjain rektor. Nilai-nilai kamu di sekolah sangatlah kurang. Kenapa? Karena takut sejak SD saya adalah siswa yang cerdas. Lalu orang tua saya mengatakan bahwa saya dapat menghapus kemiskinan keluarga kami. Kemudian saya merasa takut. Ketika saya masuk ICI, saya harus menjadi juara pertama karena jika tidak saya tidak akan dihiraukan. Maka saya lebih takut lagi. Rasa takut itu ternyata gak baik untuk nilai. Selama 2 bulan saya berpikir saya seharusnya mensyukuri hidup ini karena saya yakin suatu hari nanti bisa melakukan hal yang bermanfaat dalam hidup ini. Perilaku Anda terlalu terbuka. Itu kurang baik bagi perusahaan kami. Kami membutuhkan orang yang berwibawa dan diplomatis untuk menangani klien kami dan Anda terlalu berterus terang. Tapi
Kami bisa melakukan sesuatu apabila Anda bisa mengontrol sikap terus terang itu. Maaf Pak, Bapak bisa simpan saja pekerjaan itu. Saya akan mempertahankan sikap saya. Terima kasih, saya permisi. Tunggu sebentar. Selama 25 tahun saya merekrut orang dalam wawancara untuk mendapatkan pekerjaannya, mereka selalu bilang ya. Nah, kira-kira berapa besar kamu mau dibayar? Maaf Pak, Gaji kamu mau seberapa besar? Mari kita diskusikan. makasih banyak. Kesuksesan tak pernah memandang siapa ataupun dari mana mereka berasal. Karena segala sesuatu itu bisa diperoleh dengan ambisi yang kuat. Jadi, kejarlah apa yang menjadi anganmu. Karena kelak, itulah yang akan mendatangkan kesuksesan. Percayalah.